Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hermawan, NPM 212151062 dari kelas 2021B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sarana ilmiah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sarana ilmiah. Yang pertama yaitu ada pengertian dari sarana ilmiah. Nah, yang pertama pengertian sarana ilmiah menurut Suri Sumantri. Menurut beliau, sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Artinya, sarana ilmiah ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu kegiatan ilmiah. Alat yang digunakan tersebut dapat berupa langkah-langkah yang harus dilalui guna untuk mencapai sebuah hasil yang baik. Selanjutnya, menurut KBBI. Menurut KBBI, sarana berpikir ilmiah ini terdiri dari 3 kata atau 3 unsur kata, yaitu ada sarana, berpikir, dan ilmiah. Nah, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Dan ilmiah adalah sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, jadi sarana berpikir ilmiah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan menggunakan akal pikiran. Nah, dari berbagai pengertian sarana ilmiah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang digunakan untuk membantu kegiatan ilmiah melalui proses pengembangan pemikiran dalam mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mengembangkan pengetahuan yang sudah ada ataupun menciptakan sesuatu yang baru yang bersifat ilmu pengetahuan melalui berbagai langkah yang tersusun secara sistematis berdasarkan pertimbangan dan keputusan yang telah dipikirkan secara matang. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari sarana ilmiah. Ciri yang pertama dari sarana ilmiah yaitu objektif, yang artinya seseorang yang memiliki sarana ilmiah itu harus selalu menggunakan data yang benar. Ciri yang kedua yaitu rasional, artinya seseorang harus mampu menggunakan logika yang benar apabila akan menggunakan sarana ilmiah. Yang ketiga adalah terbuka, yang artinya seseorang yang menggunakan sarana ilmiah harus selalu siap mendapatkan masukan dari orang lain. Dan ciri yang terakhir yaitu berorientasi pada kebenaran dan bukan pada kalah dan menang. Artinya, seseorang yang memiliki sarana ilmiah atau menggunakan sarana ilmiah harus lebih mengedepankan kebenaran daripada sekedar kemenangan saja. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari sarana ilmiah. Nah, fungsi dari sarana ilmiah yang pertama yaitu adalah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan secara keseluruhan. Dalam hal ini, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Sedangkan tujuan dari sarana ilmiah adalah
jenis-jenis dari sarana ilmiah. Nah, sarana ilmiah ini memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah bahasa. Menurut Ernest Cassirer yang dikutip oleh Jujun, keunikan manusia bukan terletak pada kemampuannya dalam berpikir, melainkan terletak pada kemampuannya dalam berbahasa. Berpikir sebagai proses bekerjanya akal dalam menelaah sesuatu merupakan ciri hakiki dari manusia, dan hasil bekerjanya akal ini tidak dapat diketahui oleh orang lain jika tidak dinyatakan dalam bentuk bahasa. Nah, bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Nah, bahasa merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia. Nah, bahasa ini memiliki 5 unsur. Yang pertama yaitu simbol-simbol, yang artinya sesuatu yang mengatakan atau yang menyatakan sesuatu yang lain. Lalu ada simbol-simbol vokal, yang artinya bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. Lalu ada simbol-simbol vokal arbitrer, yang artinya tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Lalu ada suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbitrer. Nah, meskipun hubungan antara bunyi dan artinya ternyata bebas dari setiap suara hati manusia, logika atau psikologi, namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa itu ditandai oleh sejumlah konsistensi ketetapan intern. Dan yang terakhir unsurnya yaitu yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Nah, selanjutnya ada fungsi dari bahasa. Fungsi dari bahasa yang pertama yaitu sebagai koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang kedua, sebagai penetapan pemikiran dan pengungkapan. Yang ketiga, penyampaian pemikiran dan perasaan. Yang keempat, penyenangan jiwa. Dan yang terakhir, pengurangan kegoncangan jiwa. Bahasa terdiri dari 2 jenis, yaitu ada bahasa alami dan bahasa buatan. Bahasa alami adalah bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan sesuatu yang timbul karena pengaruh alam di sekelilingnya. Contoh dari bahasa alami yaitu ada bahasa isyarat dan bahasa biasa. Sedangkan bahasa buatan adalah bahasa yang disusun berdasarkan pada pertimbangan akal pikiran untuk maksud tertentu. Kata dalam bahasa buatan itu adalah disebut istilah, sedangkan arti dalam bahasa buatan disebut sebagai konsep. Bahasa buatan terdiri dari 2 jenis, yaitu ada bahasa istilah dan bahasa artifisial. Bahasa istilah adalah bahasa yang diambil dari bahasa biasa yang diberi tanda tertentu. Contohnya yaitu ada kata demokrasi, yang mana kata demokrasi ini diambil dari bahasa Yunani yaitu demos dan krotos. Lalu ada bahasa artifisial yang artinya bahasa yang berupa simbol-simbol yang sebagaimana digunakan dalam logika matematik. Jenis sarana ilmiah yang kedua yaitu adalah logika. Logika pertama kali muncul pada masa filsuf Cicero
yaitu sekitar pada abad ke-1 sebelum Masehi. Nah, logika pada masa itu dikenal dengan arti seni berdebat. Sedangkan pada masa Alexander Aphrodiseus, yaitu sekitar permulaan abad ke-3 Masehi, yang merupakan orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Nah, logika itu adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir dengan sesuai aturan-aturan berpikir. Seperti setengah tidak boleh lebih besar dari 1. Nah, menurut Deliang Guy, logika dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, logika makna luas dan sempit. Logika makna luas mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti. Sedangkan logika makna sempit yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan pola pikir sehingga bersifat betul menurut bentuknya. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuknya. Sedangkan logika induktif yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal yang khusus sampai pada suatu kesimpulan yang umum yang bersifat boleh jadi. Nah, yang ketiga yaitu ada logika formal dan logika material. Logika formal adalah logika yang mempelajari asal, aturan, hukum, berpikir, dan harus ditaati agar dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material mempelajari sumber-sumber pengetahuan, asal-asal pengetahuan, alat proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Lalu ada logika murni dan logika terapan. Logika murni ini merupakan suatu pengetahuan mengenai asas atau aturan logika yang berlaku pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah yang dipakai dalam pernyataan yang dimaksud. Sedangkan logika terapan yaitu pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima ada logika filsafati dan logika matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Sedangkan logika matematik yaitu menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Selanjutnya pembahasannya yaitu mengenai matematika. Nah, matematika ini pada abad ke-20 manusia telah menggunakan matematika baik dari yang sederhana sampai pada menghitung yang rumit. Nah, bahkan semua ilmu pengetahuan juga menggunakan matematika. Ilmu-ilmu sosial juga telah menggunakan matematika sebagai sosiometri, psikometri, ekonometri, dan lain-lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa fungsi
fungsi matematika itu sama dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, matematika ini dikenal dalam 3 hal. Yang pertama, matematika dikenal sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Matematika ini bersifat artifisial yang mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, matematika hanyalah kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal yang mempunyai kekurangan-kekurangan, sehingga untuk mengatasinya, maka berpalinglah kepada matematika. Matematika merupakan bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Dalam bahasa verbal itu bersifat kualitatif dan matematika bersifat kuantitatif. Misalnya bahasa verbal itu, kita bisa mengetahui logam mulia apabila dipanaskan maka akan memanjang. Tetapi matematika bisa sampai mengetahui besar pertambahan logam mulia tersebut. Nah, kalau dengan matematika kita dapat melambangkannya dengan eksak. Umpamanya seperti ini. Pertambahan panjang logam mulia sama dengan panjang logam mulia awal dikalikan 1 ditambah pi dikalikan lamanya pemanasan. Selanjutnya ada matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif, tetapi ilmu ini diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari oleh pengalaman, melainkan dengan deduksi-deduksi. Matematika merupakan pengetahuan dan sarana berpikir deduktif. Bahasa yang digunakannya yaitu artifisial, yakni buatan. Matematika mementingkan logis dan pernyataannya mempunyai sifat-sifat yang jelas. Pola berpikir deduktif digunakan pada bidang ilmiah maupun pada bidang yang mengambil keputusan didasarkan pada premis-premis yang telah ditentukan. Misalnya, jika diketahui A termasuk dalam golongan B, tetapi B tidak ada hubungannya dengan C, maka A tidak ada hubungan dengan C. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Matematika adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Matematika memiliki struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas satu dengan yang lainnya, serta berpola pikir yang bersifat deduktif dan konsisten. Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, atau generalisasi untuk suatu studi ataupun pemecahan masalah. Pentingnya matematika tidak lepas dari perannya dalam segala jenis dimensi. Begitu pentingnya matematika sehingga bahasa matematika merupakan bagian dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran dan fungsi matematika terutama sebagai sarana untuk memecahkan masalah baik pada matematika maupun dalam bidang. Nah, selanjutnya matematika yaitu untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Selain pengetahuan tentang matematika itu sendiri, matematika juga memberikan proses bahasa dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Metode matematika memberikan inspirasi pada pemikiran tentang sosial dan ekonomi, bahkan bisa memberikan variasi dalam kegiatan arsitektur maupun seni lukis. Kontribusi matematika kepada ilmu alam ditandai dengan lambang-lambang perhitungan dan pengukuran. Hal ini sesuai dengan objek ilmu alam, yaitu gejala-gejala yang dapat diamati
dan dapat dilakukan penelaahan secara berulang-ulang. Berbeda dengan ilmu sosial, yang mana objek penelaahannya yaitu kompleks dan sulit dalam pengamatan, di samping penelaahan yang tidak berulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan lambang-lambang bilangan. Adapun ilmu-ilmu sosial dapat ditandai dengan kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapinya tidak mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan dan pengertian tentang ruang yang tidak relevan. Kita akan mempelajari kelompok sosial dengan informasi tertentu mengenai perasaan, suka atau tidak suka, dan kita akan menggunakan tanda panah pada berbagai garis tersebut yang mencirikan arah dan disebut sebagai grafik yang bertanda. Matematika memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari matematika adalah tidak memiliki unsur emotif dan bahasa matematika sangat universal. Sedangkan kelemahannya yaitu bahwa matematika tidak mengandung bahasa emosional. Artinya, bahasa matematika penuh dengan simbol yang bersifat artifisial dan berlaku di mana saja. Nah, selanjutnya jenis sarana ilmiah yang terakhir yaitu statistika. Pada awalnya, kata statistik diartikan sebagai keterangan, baik keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan yang berguna bagi negara. Seiring berkembangnya waktu, arti statistik dibatasi pada kumpulan-kumpulan yang berwujud angka. Namun, Kamus Bahasa Inggris menjumpai kata statistics yang artinya ilmu statistik dan statistik yang artinya ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel yang berarti ukuran yang berasal dari populasi. Nah, menurut terminologi, statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode-metode, dan prosedur yang ditempuh dan yang dipergunakan dalam rangka pengumpulan data angka, penyusunan atau pengaturan tata angka, penyajian atau penggambaran atau pelukisan data angka, penganalisisan data angka, penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan, penyusunan ramalan secara ilmiah atas dasar pengumpulan data angka tersebut. Jadi, statistik merupakan ilmu yang membahas tentang beberapa macam metode dalam membuat keputusan yang sangat bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Nah, selanjutnya apa sih hubungan antara bahasa, logika, matematika, dan statistika dalam sarana ilmiah? Bahasa merupakan alat bagi seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan juga untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah berdasarkan pada proses logika deduktif dan induktif. Matematika mempunyai peran dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika memiliki peran dalam berpikir induktif. Jadi, keempat-empatnya mempunyai peran dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah adalah bersifat faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif
secara lebih seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis-premisnya adalah benar. Dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Sedangkan dalam penalaran induktif, meskipun premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar. Tapi kesimpulan itu mempunyai peluang untuk benar. Statistik merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistik membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Nah, selanjutnya, ada peran statistika dalam langkah-langkah dalam kegiatan keilmuan. Yang pertama dalam observasi. Statistika berperan dapat mengemukakan secara terperinci tentang analisa yang akan dicapai dalam observasi tersebut. Yang kedua dalam hipotesis. Statistika berperan dapat mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan menyajikan hasil observasi dalam bentuk yang dapat dipahami dan memudahkan dalam mengembangkan hipotesis. Yang ketiga dalam ramalan. Statistika berperan dalam menduga apa yang terjadi nanti berdasarkan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir, pengujian kebenaran. Statistika berperan dalam menguji kebenaran yang diuji dari teori atau konsep. Selanjutnya ada cara berpikir menggunakan sarana ilmiah. Yang pertama, pilihlah pokok permasalahannya. Yang kedua, berusaha meringkas penjelasan dari permasalahan yang telah kita pilih. Yang ketiga, lakukan penyusunan terhadap dugaan sementara dari pokok persoalan yang ada. Yang keempat, lakukan proses percobaan terhadap dugaan sementara tersebut. Yang kelima, olah data percobaan yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk pernyataan akhir. Dan yang terakhir, lakukanlah sebuah eksperimen dari konklusi yang sudah dihasilkan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada yang mempunyai pertanyaan, jangan lupa ketik pertanyaannya di dalam Google Classroom. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.